Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak yang soleh-soleha, setelah kalian melakukan dan mengerjakan penilaian tengah semester, kemudian pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pelajaran yang selanjutnya. Pada hari ini, pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan tentang pembelajaran pendidikan al-Islam. Kali ini kita akan belajar tentang bab 4 akhlak, yaitu temanya ikhtiar, tawakal, pemaaf, dan toleransi. Baik, anak-anak yang soleh-soleha, meskipun kita dalam pembelajaran kali ini masih menggunakan media daring, oleh karena itu Pak J tetap berharap kalian tetap fokus pembelajarannya, mendengarkan yang baik, duduk yang baik, sehingga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak yang soleh-soleha, kita awali pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan melafalkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Anak-anak yang soleh-soleha, pada pembelajaran kali ini ada 2 kompetensi yang harus sama-sama kita dan kalian capai. Yang pertama adalah memahami dan menjelaskan arti atau pengertian tentang ikhtiar, tawakal, toleransi, dan pemaaf. Kemudian yang kedua, ini yang lebih penting lagi adalah kalian mampu menerapkan perilaku ikhtiar, kemudian tawakal, toleransi, dan sifat pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti tidak hanya teori. Jadi kalau di dalam pendidikan al-Islam itu kan ada 5 mapel. Salah satu mapel yang paling sulit yang Pak J hadapi adalah pendidikan akhlak. Karena apa? Akhlak itu tidak hanya kalian memahami teori, tapi bagaimana teori itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, yang pertama yang akan Pak J jelaskan yaitu tentang pengertian ikhtiar dan tawakal. Pasti kalian sudah pernah mendengar istilah ikhtiar dan tawakal. Kali ini Pak J akan menjelaskan kemudian arti tentang ikhtiar dan tawakal agar kalian lebih bisa memahaminya. Pertama, ikhtiar. Ikhtiar adalah kerja keras dan usaha maksimal untuk memperoleh sesuatu. Entah itu kalau kita belajar di kelas mendapatkan nilai yang terbaik, atau kita ingin memperoleh sesuatu yang bisa kita puas atau bahagia. Sedangkan tawakal adalah memasrahkan atau menyerahkan keputusan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ikhtiar yang sudah dilaksanakan. Itu pengertian dari ikhtiar dan tawakal. Sederhananya, ikhtiar itu kerja kita, tawakal itu adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah supaya kerja kita bisa terkabulkan. Nanti di kesempatan slide selanjutnya Pak J jelaskan perbedaan antara ikhtiar dan tawakal. Nah, baik, kita lanjutkan anak-anak. Ini terkait dengan perbedaan ikhtiar dan tawakal. Perhatikan dengan baik, tetap fokus dalam mendengarkan penjelasan dari Pak J. Yang pertama, ikhtiar. Ikhtiar adalah atau perbedaan dengan tawakal. Yang pertama, ikhtiar merupakan kerja pikiran dan fisik. Kerja
pikiran, dan fisik. Ya, dilakukan sebelum tawakal. Artinya apa? Bahwa ikhtiar itu merupakan kerja anggota tubuh kita. Misalnya kita mau mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru. Nah, yang dilakukan adalah kerja fisik kita, menulis, kemudian berpikir, dan lain sebagainya. Dan ikhtiar juga dilakukan sebelum tawakal. Yang penting kita kerja dulu, mengerjakan dulu. Nah, endingnya ada istilah kita di sini yang dibahas adalah tawakal. Apa itu? Merupakan kerja hati. Ya, kalau ikhtiar itu kerja fisik, kalau tawakal itu kerja hati. Hati kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilakukan sebelum melaksanakan ikhtiar. Nah, ingat. Jadi ketika kalian sudah bekerja keras, kemudian kalian tawakalkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya contoh, kalian besok akan ulangan harian. Kemudian kalian belajar, kemudian kalian dengan tekun membaca buku dan lain sebagainya. Nah, setelah kalian belajar, ada kalanya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan semua kerjaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai baik dan nilai buruk mudah-mudahan Allah yang nanti menentukan. Sampai di sini terkait dengan ikhtiar dan tawakal. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kemudian anak-anak yang soleh-solehah, tema yang kedua adalah pemaaf. Pemaaf ini artinya sifat suka memberi maaf atas kesalahan orang lain tanpa ada rasa benci dan dendam. Itu pemaaf. Pemaaf itu mudah dilakukan, tapi terkadang kita sulit untuk mengerjakannya. Misalnya, kalian dengan adik yang sudah punya adik, rebutan mainan. Nah, sebagai kakak atau sebagai adik, kalau kita salah, berarti kita harus minta maaf. Ketika kita minta maaf, orang yang meminta maaf itu harus kita maafkan. Nah, mudah-mudahan sifat ini, pemaaf ini, bisa kalian kerjakan atau praktekkan di rumah ataupun di mana saja. Ya, pemaaf adalah sifat suka memberi maaf atas kesalahan orang lain. Dalil pemaaf, perhatikan Quran surat Al-A'raf ayat 199. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang buruk. Kita disuruh Allah untuk menjadi orang pemaaf atas kesalahan orang lain. Kemudian anak-anak yang soleh-solehah, ini manfaat pemaaf ada 5 ya. Mudah-mudahan ketika kalian praktekkan bisa merasakan manfaat dari pemaaf. Yang pertama, Allah akan memberikan balasan surga. Nah, perhatikan ya, Allah akan memberikan balasan surga kepada orang-orang yang memaafkan atas kesalahan orang lain. Yang kedua, mudah memperoleh teman dan menenteramkan hati. Karena apa? Ketika ada teman yang minta maaf, kita maafkan. Jadi kita mudah memperoleh teman dan menenteramkan hati. Yang ketiga, menyelesaikan perselisihan dengan mudah. Nah, ketika di kelas misalnya, ketika di rumah kalian ada masalah, kemudian kita memohon maaf atau meminta maaf, kemudian dimaafkan oleh orang lain, artinya bahwa perselisihan kita dengan mudah diselesaikan. Ketiga, menyambung silaturahim yang terputus. Kelima, memperkokoh persatuan kaum muslimin. Itu anak-anak manfaat dari pemaaf. Mudah-mudahan kalian bisa mempraktekkan. Banyak contohnya kalau pemaaf tadi Pak J sempat sampaikan.
Ketika kalian bersalah, kemudian minta maaf. Kemudian kalau kalian diminta maaf oleh orang lain karena kesalahannya, maka kita wajib memaafkan. Baik anak-anak, kemudian yang ketiga, toleransi atau kalimat lain adalah tasamuh. Tasamuh atau toleransi adalah suatu sikap menghargai pandangan atau pendirian orang lain yang berbeda dengan pandangan atau pendirian kita. Itu tasamuh ya. Jadi tasamuh itu sifat sikap menghargai pandangan atau pendirian orang lain. Dalil tasamuh Quran surat Al-Kafirun ayat ke-6. Untukmu agamamu dan untukulah agama. Itu anak-anak terkait dengan pengertian dari sikap tasamuh, yaitu menghargai pandangan dan pendirian orang lain. Menghargai itu dalam hal sosial. Kalau dalam hal tauhid itu tidak ya. Misalnya toleransi kita dalam beribadah. Kita menghargai orang yang beribadah, tapi ketika kita diajak untuk beribadah agama lain itu tidak boleh. Kita tetap menghargai tapi tidak ikut dalam kegiatan proses keagamaan orang lain. Jadi hanya kita menghargai saja. Kemudian anak-anak yang soleh-soleha, apa kemudian manfaat dari toleransi atau tasamuh? Yang pertama, menumbuhkan sikap saling menghormati. Yang kedua, menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Yang ketiga, mempererat persaudaraan antar sesama. Anak-anak yang soleh-soleha, memang toleransi yang identik dengan menghargai orang lain ini sekarang sudah mulai terkikis. Nah, harapannya materi ini ketika kalian sudah memahami, misalnya nanti sudah dewasa, sikap toleransi ini harus tetap dijaga. Ketika kalian berbeda pendapat dengan orang lain, kemudian berbeda ide dengan orang lain dan lain sebagainya, kita bisa menghargai pendapat orang lain, menghargai agama orang lain dan lain sebagainya. Sehingga secara sosial kalian tetap bisa menjalin persahabatan, persaudaraan dengan sesama umat manusia. Baik anak-anak yang soleh-soleha, barangkali itu yang bisa Pak J sampaikan dalam materi kali ini. Pak J kutipkan sebuah hadis, yaitu orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Tetap jaga akhlaknya dengan baik, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada yang lebih tua, akhlak kepada yang lebih muda dan lain sebagainya. Sehingga akhlak itu yang menjadi pembeda kalian dengan orang lain. Akhlak itu yang paling kentara kelihatan. Akhlak yang baik mudah-mudahan menjadi ruh kalian dalam berkegiatan apapun dan lain sebagainya. Baik anak-anak, demikian yang bisa Pak C sampaikan dalam materi hari ini. Mudah-mudahan materi ini bisa kalian pahami, dan yang lebih penting dari pembelajaran kita adalah bagaimana kalian mempraktekkan materi tersebut dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tentang tawakal, kita harus melakukan atau dalam keadaan apapun tetap tawakal kita kepada Allah. Kemudian tentang toleransi, menghargai sesama umat manusia. Kemudian yang ketiga tentang sikap pemaaf. Mudah-mudahan materi hari ini masuk ke dalam hati sanubari kalian sehingga kalian bisa menjadi pribadi-pribadi yang kuat akhlak. Dan semoga bermanfaat, selalu istiqomah dalam kebaikan kita kepada sesama, kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fi sabilil haq wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.